Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan rasional ya. Pertidaksamaan rasional. Oke. Jadi kompetensi yang akan dicapai ini maksudnya kalian setelah mempelajari materi ini ya, kalian diharapkan bisa menjelaskan dan menentukan penyelesaian ya pertidaksamaan rasional satu variabel. Yang kedua yaitu bisa menyelesaikan masalah. Jadi pertama kalian juga bisa menjelaskan dan menentukan penyelesaian atau gampangnya menyelesaikan soal gitulah. Oke, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Jadi pertidaksamaan rasional itu adalah suatu pertidaksamaan yang bentuknya itu pecahan. Jadi pecahan itu ada atas dan bawah. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut gitu ya. Penyebut bawah gitu ya. Oke. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional, maksudnya bentuk umum ini tampilannya gitu ya. Tampilannya adalah fx per gx. Itu yang atas pembilang namanya tadi. Yang gx ini adalah penyebut. Namanya pertidaksamaan, bisa aja dia soalnya lebih dari, bisa aja kurang dari, bisa aja lebih dari sama dengan, bisa saja tidak kurang dari sama dengan syarat khusus yaitu gx tidak sama dengan 0. Syaratnya ini wajib ya. Syaratnya ini wajib yaitu gx tidak sama dengan 0, maksudnya yang bagian bawah atau bagian bawah pecahan penyebut ini tidak sama dengan 0. Kenapa tidak bisa sama dengan 0? Tidak boleh sama dengan 0 karena kalau dia pecahannya per 0 maka dia jadi tidak mempunyai arti. Jadi tidak bisa didefinisikan gitu ya. Kan semua bilangan di bagian 0 tak ada definisi. Ya itu. Jadi syaratnya supaya mendapatkan hasil maka gx-nya atau bawahnya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini untuk bentuk umum pertidaksamaan rasional bentuk linier. Linier ini maksudnya pangkatnya 1. Pangkatnya siapa? Pangkatnya si x. Karena kita seringnya pakai x di sini. Sebenarnya boleh aja pakai y, yang penting masih pangkat 1 ya. Di sini Bapak pakai x yaitu ax plus b plus cx plus d. Lebih dari, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari sama dengan, ada yang kurang dari sama dengan. A, B, C, D nya ini semua bilangan real ya. Dan Cx plus D atau yang penyebut sama kayak tadi tidak sama dengan 0 gitu. Nanti cari X nya berapa. Nah selanjutnya ini adalah bentuk umum pertidaksamaan rasional tapi bentuknya kuadrat. Bentuk umumnya kayak gini. Nah jadi ada pangkat 2 nya ditambah Bx tambah C, sama bawahnya juga A, B, C, P, Q, R nya nih semua bilangan real ya. Boleh koma, boleh akar, terserah. Oh, akar nggak boleh. Oke, lanjut. Ini contohnya ya. Jadi soal-soal pertidaksamaan ini bentuknya kayak gini biasanya. X min 3 per X plus 1 lebih besar sama dengan 0. X kuadrat min 2 X plus 1 per X plus 2 kurang dari 0. Ini yang campuran kuadrat dengan linier ya. Yang ketiga ini sama, ini linier dengan kuadrat. Yang keempat ini linier dan linier. Jadi linier aja ini ya. Oke, nah adapun untuk menyelesaikan pertidaksamaannya, cara-caranya atau langkah-langkahnya sebagai berikut nih. Jadi yang pertama, pastikan atau buat ruas kanan dari pertidaksamaan ini menjadi 0. Jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan. Yang sebelah kanan usahakan harus 0 dulu. Kalau nggak 0 gimana? Ya pindahkan ke kiri biar 0 gitu ya. Oke. Yang kedua, kita buat yang ruas kiri ini pertidaksamaannya berbentuk pecahan. Syukur-syukur sudah berbentuk pecahan. Kalau belum ya dihitung dulu sesuai dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan ya. Pernah waktu SD kok. Oke. Jadi setelah pertama yang kanannya 0, kalau nggak 0 kita pindah ke kiri. Yang kedua, kiri harus dijadikan satu pecahan. Atas per bawah gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita tentukan syarat agar fungsinya terdefinisi. Jadi kayak yang tadi tuh. Supaya bisa dikerjain, maka kita harus mencari syaratnya. Syaratnya yang gimana? Penyebut atau yang bawah tidak sama dengan 0. Penyebut ini yang bawah. Penyebut bawah gitu ya. Ini paten tidak sama dengan 0. Oke, lanjut yang selanjutnya. Yaitu kita disuruh menentukan nilai-nilai pembilang bernilai 0. Nah kalau tadi penyebut yang bawah, ya sekarang pembilangnya kita sama dengan kan 0. Nanti kita nyari nilai x nya berapa.
Kalau udah nanti dapat nilainya ya. Nilainya kita taruh di garis bilangan nih. Garis bilangan, tahu ya, garis kemudian ada bilangannya. Bisa diganti angkanya sesuai dengan proses 3 dan 4. Kalau udah, kita lakukan uji titik. Uji titik ini kita ngambil caranya gini. Kita ngambil sebuah titik yang berada di sebelah kiri nilai pembuat 0 tadi, yang proses 3, 4. Itu kan tidak ada batasnya ya, itu sebagai batas. Kita ambil uji titik ini bilangan-bilangan yang tidak ada di garis itu, alias kita ambil bilangan di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Jadi harus ada ambil titiknya kita. Nah, kita ambil titik itu nanti kita masukkan ke soal. Itu tujuannya buat menentukan di daerah situ itu areanya positif atau areanya negatif gitu ya. Jadi uji titik ini fungsinya kayak gitu. Selanjutnya kalau udah tahu areanya positif atau negatif, nah tinggal kita lihat atau kita tentukan penyelesaian pertidaksamaannya gitu. Kayak biar lebih paham nih, ada contoh soalnya. Biasanya pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut. Soalnya adalah x-3 per x+1 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita coba selesaikan ya. Oke, lihat. Oh, ini ternyata karena ruas kanan sudah 0. Alhamdulillah, berarti proses pertama selesai. Tahap kedua atau langkah kedua yaitu ruas kirinya pecahan. Oh ya, udah pecahan juga ya. Jadi karena ruas kanan 0 dan ruas kiri sudah berbentuk pecahan, maka kita langsung aja lanjut ke langkah ketiga itu ya. Langkah ketiga apa? Ya, kita langkah ketiga itu ngurusin yang bawah. Yang bawah ini syaratnya tidak sama dengan 0. Maka yang bawah tidak sama dengan 0. X+1 tidak sama dengan 0. 1 pindah ruas ke kanan jadi X tidak sama dengan min 1 gitu. Beres syarat, kita ngurus yang atas. Nah, kalau yang tadi yang bawah ini tidak sama dengan 0, yang atas kita buat sama dengan 0. Jadi yang atas adalah x-3. Kita pindahkan x-3 sama dengan 0, min 3-nya pindah ke kanan jadi x sama dengan 3 gitu. Oke ya. Langkah keempat sudah selesai. Sekarang kita pindahkan ke dalam garis bilangan ya. Oke. Ingat kembali nih. Jadi yang waktu itu di mutlak, ketika kita ketemu bundaran kosong, ini berlaku untuk tanda kurang dari, lebih dari, atau tidak sama. Sedangkan untuk bundaran yang isi, ini berlaku untuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan. Tadi kita punya titik min 1 dengan 3. Min 1 itu kosong ya kan. Tadi min 1 tandanya apa? Kita balik lagi coba. Min 1 ini tidak sama, berarti dia kosong. Yang 3 sama dengan ya. Yang 3 ini sesuai dengan soal. Ini ada sama dengannya, berarti dia bundarannya ngisi. Jadi untuk yang min 1 itu kosong ya. Yang 3 itu ngisi. Nah, gitu. Nih, jadi setelah ada garis bilangan, kemudian ada titik batasnya yaitu min 1 dan 3, ternyata ini membagi menjadi 3 daerah. Daerah yang sebelah kiri ini, yang daerah ini aja nih, ini kurang dari min 1, kan lebih kecil dari min 1. Kemudian ini di antara min 1 dan 3. Kemudian yang ini daerah yang lebih besar dari 3. Nanti bilangan-bilangannya lebih besar dari 3. Gitu. Jadi udah kita buat garis bilangan. Selanjutnya kita uji titik. Ini hitungannya memang agak banyak, tapi kita ambil gampangnya aja. Yang pertama kita ambil dari sebelah sini. Kita ambil bilangan yang kurang dari min 1 nih. Bilangan yang kurang dari min 1 berapa? Min 2 ya. Min 2, terus gimana min 2 nya? Min 2 nya kita masukin ke soal. Soalnya tuh x-3 per x+1. X-3, x nya diganti min 2, berarti min 2 min 3. Yang bawah x+1 jadi min 2 plus 1. Dihitung. Min 2 min 3 min 5, min 2 plus 1 min 1. Min 5 dibagi min 1, 5. 5 ini bilangan apa? Oh, positif ya. Berarti area di sini nanti positif ya. Oke. Kemudian kita ambil bilangan yang kedua di sini antara min 1 dan 3. Bilangan paling gampang adalah 0. Kita ambil x sama dengan 0. Kita masukin lagi ke soal. Jadi x min 3 jadi 0 min 3. x+1 jadi 0 plus 1. Kita hitung. Ini 0 min 3 min 3. 0 plus 1 1. Min 3 bagi 1 min 3. Ini nilainya apa? Negatif.
ya. Jadi di sini negatif. Kemudian ambil bilangan yang lebih besar dari 3, yaitu ambil 4 ya. Kita berarti 4 min 3 per 4 plus 1. Berapa 4 min 3 ini 2, 1 ini harusnya ya, sorry. Ini 1 per 4 plus 1, 5. Jadi ini nilainya positif, ada di sini positif. Oke, kita pindahkan tanda-tanda ini ya. Oke, lanjut. Kemudian tentukan tanda plus minus pada garis bilangan. Ya, kita kan udah dapat tandanya tadi ya. Oke, ini min 1 dari sebelah kiri adalah positif, terus yang di tengah negatif, yang sebelah kanan positif. Itu ya. Oke, tujuannya buat apa? Nih, karena soal pertidaksamaannya itu tadi lebih dari, ada sama dengannya sebenarnya nih, lebih dari sama dengan, maka yang kita butuhkan adalah yang bertanda positif. Lebih dari 0 kan positif ya, ya positif. Maka yang positif yang mana? Oh, yang ini ke kiri dan yang ke kanan. Tadi inget nggak yang ke kiri itu daerahnya apa namanya? Daerahnya adalah x kurang dari min 1. Terus yang ada di sini adalah x lebih dari sama dengan 3. Nih, jadi kalau penulisannya gini. Jadi yang benar penyelesaiannya HP sama dengannya x kurang dari min 1, yang ke kiri ini yang positif, ya kan? Atau yang ke kanan yaitu x lebih besar sama dengan 3. Ini ada sama dengannya karena dia benernya ngisi ini kosong, maka dia tidak ada sama dengannya. X adalah anggota bilangan real gitu. Kayak nah ini kalau yang linear. Sekarang kita coba yang contoh soal yang kedua. Pertanyaannya masih sama. Tentukan HP dari pertidaksamaan rasional berikut. Oke, soalnya apa? Oh, ini nih. X kuadrat min 2x plus 1 per x 2 kurang dari 0. Ini yang kita kurang dari 0. Berarti yang kita cari adalah yang negatif. Oke, kita coba selesaikan. Langkah pertamanya apa? Cek ruas kanannya, udah 0. Ruas kirinya udah pecah. Ya udah, berarti kita lanjut ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga itu kita ngurusin yang bawah. Di yang bawah ini tidak sama dengan 0, maka x 2 tidak sama dengan 0, 2 pindah ke sana. Jadi x tidak sama dengan min 2. Bawah, yang bawah beres, kita urusin yang atas. Kalau yang bawah tidak sama dengan 0, yang atas sama dengan 0 gitu. Ini membuat 0. Yang atas adalah x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk x kuadrat. Kita mau mencari nilai x-nya adalah dengan cara memfaktorkan ya. Silakan untuk cara memfaktorkan ada di video sebelumnya, ada di video, cek aja, nanti Bapak sertakan linknya di deskripsi ya, bisa dibuka. Cara memfaktorkan. Nah, ini dapat faktornya ya. X kuadrat min 2x plus 1 ternyata difaktorkan adalah x min 1 kali x min 1. Ini ternyata kembar, jadi ambil salah satu aja. Kalau ada dua beda, berarti masing-masing sendiri. Ini karena sama, saya ambil satu aja, x min 1 sama dengan 0, kemudian x sama dengan 1 pindah ruas. Ya, ini. Oke ya, kita jadi punya dua titik, min 2 dan 1. Ingat ya, min 2 ini tidak sama berarti kosong. Yang 1 ini menyesuaikan, si pembuat 0 ini menyesuaikan soalnya kurang dari berarti ini kosong juga. Oke, kita pindahkan ke garis bilangan. Nih garis bilangannya tadi ada min 2 dan 1. Ingat posisinya harus duluan yang mana? Minus dulu baru positif ya. Min 2 sama 1 ini kosong karena tadi tandanya kurang dari dan tidak sama. Oke, daerah yang sebelah kiri itu namanya x kurang dari 2 ini. Yang tengah itu antara min 2 dan 1. Saya bilangan antara min 2 dan 1 ini tandanya harus kayak gini, nggak boleh dibolak-balik. Kemudian di sebelah sini itu lebih dari 1 ya. Oke, kalau udah kita uji titik, ngambil titik ya di sini, pilih aja bilangan yang kurang dari min 3, min 2 sorry. Kita ambil min 3, boleh min 4, boleh min 5, boleh min 1 juta, boleh, terserah. Yang penting dapat nilai positif atau negatif ya. Oke, untuk kasus ini Bapak ngambil yang x min 3. Ketika x yang diganti min 3, maka kita masukkan ke sini x min 3 min 1, min 3 min 1 nih. Yang bawah juga x plus 2 jadi min 3 plus 2. Hitung min 3 min 1 min 4, min 3 min 1 min 4 sama min 3 plus 2 min 1. Kita hitung ini selesaikan. Min 4 kali min 4 16 dibagi min 1. Positif bagi negatif. Negatif ya. Ternyata area di sini negatif. Kemudian untuk yang kedua, daerah yang kedua nih. Ini kita ambil x-nya yang gampang antara min 2 sama 1 itu 0. Kita masukkan ke sini 0-nya. 0 min 1, 0 min 1 ya. Ini bawahnya 0 plus 2. Kita selesaikan. Min 1 kali min 1 1, 2. 1 bagi 2 positif. Oke, kita
Yang ketiga kita ambil bilangan yang lebih besar dari 1. Ambil 2, X sama dengan 2, masukin 2 kurang 1, 2 kurang 1 ya. Ini 2 ini harusnya ya, sorry. 2 min 1, 2 min 1 positif. X nya 2 plus 2 ya, 2 plus 2 4 ya. Berarti ini harusnya 1 sama 1. Ini berarti tadi berapa? 1/4 ya, negatif harusnya ya. Positif sorry. 2 min 1 ini 2, ini harusnya 2 nih, ganti nanti sorry. Kalian harus menggantinya, ini 2 min 1 ini jawabannya 2 kurang 1 1, ini gak ada minnya ya. Ada minnya. Yang ini 2 tambah 2, ini bukan 0 tambah 2 tapi 2 tambah 2 4. Jadi harusnya 1/4 tapi positif, sama nggak apa-apa ya. Ini salah ngitung tapi ya kebetulan positif juga. Oke, inget ya, area yang ini negatif, yang tengah positif nih, yang kanan positif juga. Oke, lanjutnya kita pindahkan tanda itu pada garis bilangan. Kita pindahkan. Yang kiri negatif, yang tengah positif, yang kanan juga positif. Kemudian untuk menentukan penyelesaiannya, kita lihat soalnya, katanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang negatif. Yang negatif yang mana? Oh, yang ini doang nih. Berarti yang daerah sini itu tadi namanya X kurang dari min 2 ya berarti ya. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan X kurang dari min 2 dan X anggota bilangan real. Ini bacanya bilangan real ya. Gitu. Oke, paham ya Bapak? Itu aja kayaknya penjelasannya. Nah, untuk mempermantap pengetahuan kalian atau penguasaan materi kalian, silakan dicoba latihan berikut ini. Ini ada 4 soal, silakan dicoba. Jangan lupa nanti dikumpulkan, ada batas waktunya ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Kalau ada yang ditanyakan silakan ketik di komentar, atau ya ketik komentar aja ya, kirim di komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, jangan lupa ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.